kek kata gitu kan. Terus siang ada yang nyautin, ada begitu bang. Ditarik-tarik gitu, tarik. Fahmi Julfikar. Aduh, ketemu lagi dengan Kak Bandi nih. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini terima Gimana? kasih nih udah datang sama-sama nih, waktunya aduh. ke acara chemistry. Jadi di sini konsepnya Oke. kita nge-camp tapi sambil cerita-cerita misteri. Jadi Waduh. buat kalian-kalian semua nih yang lagi nonton chemistry, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di situ kita ada konsep chemistry namanya. Kita nge-camp, ngajak narasumber atau bintang tamu dan sambil cerita misteri. Tujuannya apa sih? Biar kita merinding bareng-bareng. Gitu. Cuma merinding bareng-bareng. Merinding bareng-bareng. Jadi gimana, Oke. Bang Kate? Kabar sehat? Sehat? Sehat-sehat, syukur alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita satu sekolah nggak sih dulu? Satu sekolah nggak dulu ya? Satu sekolah. Satu sekolah. Cuman lu di bawah Junior, gua jauh. junior. Di bawah gua jauh. Iya, junior. Waktu itu gua kelas 6, Gua kelas 3. kelas 3. Kelas 6 tuh kalau di boarding school itu kelas 3 SMA. Nah, Bang Fahmi Julfikar ini atau Kate dipanggilnya itu dia baru Kelas 3 SMP. kelas 3 SMP. Jadi ya lumayan jauh lah. Jadi gimana Bang? Ada cerita apa nih? Boleh di-share ke kita-kita. Mulai gimana mulainya ya? Ya ngalir aja Bang. Ngalir aja. Iya waktu itu. Dingin ini. Ini kita lagi matang nih. Iya, siap. Lanjut sambil cerita aja Bang. Ya, oke. Jadi waktu Suara lu kurang kencang. 2 minggu lalu itu ya. Dua Dua minggu lalu apa 1 minggu lalu itu? Gue jalan ke daerah Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Sukabumi ya? Sukabumi. Persis Pelabuhan Ratu. Nah di situ sampai sana itu dari sini OTW jam berapa tuh? Naik apaan Bang? Naik motor? Mobil? Naik mobil sama teman-teman waktu itu. Aman nih naik mobil. Aman jelas. Aman banget, cuman pas sampai sana ini nggak aman nih posisi. Nah, gimana nih? Gimana ceritanya gimana? Itu dari sini pokoknya malam sampai sana itu jam 1 sampai jam setengah 2 sampai sana tuh. Ya biasa ngilangin lelah dulu kita kan, ngilangin lelah pinggir pantai. Karena kita waktu itu bawa temen ada yang cewek kan. Berapa orang? Waktu itu ada tuh 6 orang. 6 orang. Termasuk cewek gua ada tuh di situ. Yes. Biasa, kita kan nggak jomblo. Iya. Beda sama narasumber gua kemarin. Jomblo-jomblo Namanya semua. Fatur. Jomblo semua. Jomblo. Iya. Gara-gara Danu tuh dia. Dadaan. Nah, Jadi terus berenam terus Benem kan ke pinggir pantai dulu kan. Namanya baru sampai kita nggak mau sia-sia karena cuma waktu mepet. Yang penting kita bisa hari kerja apa weekend? weekend, tapi itu masih ya PSBB. Oh. Tapi PSBB itu kan udah habis lebaran kan kayaknya udah masyarakat tuh udah gimana gitu Udah kan. biasa aja, barbar. Dan di sana tuh pun rame. Oh, rame. Sebenarnya rame banget, banget kayak biasa aja gitu. Sebenarnya mau ke Ciletuh ya kan. Ciletuh nggak jadi. Karena di sana ada PSBB, kita akhirnya turun lagi sampai di Karanghau, Pelabuhan Ratu. Nah di situ kita sampai jam apa hampir pagi lah pokoknya. Kita cari penginapan di situ kata Mas kan, karena kita bawa perempuan enak gitu kan. Nggak enak kalau Enggak maksudnya nggak enak ini. Kan perempuan kan kalau misalnya itu kan dia kan kita kan namanya boarding school iyalah, kan. harus safety lah Harus ngajak safety anak kan. orang, apalagi cewek. Namanya dia kerudungan nggak bisa lepas gitu kan, namanya boarding school dulu kan. Harus dijaga banget itu. Nah terus kita mau cari itu yang di pinggir pantai rencananya. Penginapannya banyak di situ pinggir pantai. Alhasil tuh nggak dapat di situ karena katanya full semua. Full nggak tahu pengalaman pokoknya full aja. Full aja ya. Full pokoknya. Gue sambil ngerokok ya. Ya siap. Ngerokok aja. Oke. Dan akhirnya itu udah lewat subuh kan. Penginapan belum dapat. Sedangkan kita nggak bawa persiapan tenda segala macam nggak bawa. Dadakan soalnya Dadakan banget. Dan akhirnya dapat itu jam 5:30 pagi. Jam 5:30 pagi dapat penginapan. Itu pun kayaknya ya mungkin yang orang-orang situ gitu ya, yang mau cari penginapan mungkin diarahin ke sana nih, ke tempat gue yang gue tempatin bakalan nanti tuh. Karena disaranin tuh, Bang, di sana aja manggil kan, di sana aja ada di situ, namanya Pila apa tuh lupa gue. Tapi nggak jauh dari Pelabuhan Ratu, maksudnya dari pantai. Lumayan, masih naik lagi. Masih naik ke atas. Ya kalau jalan kaki capek lah itu mah, karena naik. Capek, ente kan badan ente kan. Kita ini kan. Ya lo, nggak kuat jalan, model-model jarang olahraga. Itu dia. Langsung nih ya, pas sampai tempat
itu gue sendiri yang maksudnya yang lihat karena kan teman-teman malas turun kan. Akhirnya gue sendiri yang lihat. Oh, posisi teman-teman masih di mobil. Masih di mobil. Gue sendiri ngeliat ke bawah sama satu lagi teman gue tuh namanya Uday. Setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi tuh udah terang loh. Iya, udah Udah terang. terang. Tapi tuh, gue udah mulai. Ya udah. Sumpah. Apa-apa lah. Ini kan karena, kita. karena nyata itu karena gue sama adik gue yang kecil kan. Ikut juga tuh waktu itu. Namanya anak kecil kan. Mungkin kata kalau kata orang kan anak Masih kecil polos. itu Masih bisa tingkat ngerasain kepekaannya lah. masih ada. Nah pas itu gue turun sama Uday berdua lihat. Oke lah karena harga juga terjangkau. Berapa tuh kalau boleh tahu? Harga tuh 500.000. Pertama 700. 700. Nah, terus kan namanya kita dari sini kan 700 mungkin orang ngasih harga gope cuman di pertama 700 biar kita nawar gitu kan. Akhirnya gue tawar gope nggak pakai lama ya udah iya kata ibunya gue horor tuh. Ibunya Horor. Dia itu tempatnya maksudnya banyak villa-villa apa rumah apa gimana modelnya? Itu rumah tapi emang mungkin itu dulunya ditempatin atau enggak gue nggak ngerti tapi itu rumah tapi ini sumpah gue udah mulai ya nggak apa-apa kan merinding bareng-bareng. itu tuh di atasnya tuh kayak rumah makan gitu kayak rumah makan lesehan dan di situ kayaknya bekas ada yang nginep kayak geng motor gitu apa namanya klub gitu bekas ada yang nginep klub gitu. Gue turun sama Uday lihat emang kotor maksudnya debu gitu kotor debu karena jarang nginepin kali ya mungkin tapi kan kata lo bisa ada yang make. Nggak ada nggak itu kan atasnya. Atasnya jadi itu kan atasnya kayak lesehan gitu buat apa orang makan. Nah di situ ditidurin anak-anak klub tuh karena masih ada kan. Kayak gue turun ke bawah ke rumahnya. Gue turun. Oh, gue pikir itu satu tempat. Oh, berarti beda tempat. Itu atasnya tuh kan kayak lesehan warung. Kita turun ke tangga tuh, turun ke bawah, ke belakang. Ada di belakang dia. Ya, namanya kita udah pagi kan, pikiran udah pagi udah terang ya. Nggak mungkin lah kayak gitu kan, walaupun itu kotor gimana kan bakal dibersihin. Dan awalnya nggak kepikiran sih itu memang. Nggak jelas, nggak ada. Dan akhirnya ya udah deal harga segitu. Kata ibunya ya udah jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu biar saya aja yang bersihin. Oke. Ya itu kan? belum curiga ada apa-apa tuh. Curiga karena kan gue tamu ya wajar dibersihin. Wajar. Karena itu kasur juga nggak ada spraynya pertama kan gue lihat. Karena cuma ngeliat doang. Dan gue belum ke kamar mandi. Dibersihin, ibunya naik, manggil suaminya. Itu nggak tahu suaminya, nggak tahu siapa, pokoknya cowok. Ibunya horor juga maksudnya ngobrol dikit gimana sih? Kayak nyembunyiin sesuatu gitu ya. Kayak nyembunyiin sesuatu. Ngobrol dikit, suaminya ngambil ember. Perasaan gua kamar mandi kan ada baknya, bak yang kayak cor-coran gitu, kotak, pojokan gitu. Lumayan gede kok pakai ember gitu kan. Akhirnya ya udahlah biasa aja kan. Mungkin kerannya atau belum curiga lah intinya belum curiga. Nah, gua belum ke kamar mandi. Oh, itu si penampakannya di kamar mandi apa di mananya nih? Kalau penampakan sih gua ngeliat namanya siang ya kan. Cuman temen gua ada yang ngeliat pas mau pulang dan adik gue ngerasain nanti itu cerita ke belakang ya, mengalir aja. Itu rumah itu satu rumah. Yang aneh gini, satu rumah itu ada 2 pintu. Kayak sekolah-sekolah kan ada 2 pintu. Nah biasanya sekolah kan disekatnya biasanya sama papan tulis yang bisa dibuka. Nah ini disekatnya setengah tembok setengah bilik bambu. Cuman bilik bambunya yang rapi gitu, yang kayak anyaman bagus gitu. Nah pintu yang ini dibuka, pintu yang ini ditutup, dan ditutupnya bukan pakai pintu, pakai papan triplek 1 lembar dari luar diketok. Kayak disegel ya? Kayak disegel gitu. Terus sumpah gua kebayang sih sumpah gua itu. Nah terus kan yang gue tempat itu kan yang nggak ditutup pakai papan kan? Yang nggak disegel lah. Nah itu kasur ada 3, yang 2 di kamar, maksudnya ada 2 kamar, satu gitu kan, satu. Nah itu ada 1 kasur di luar. Nah yang belah sini buat cewek kan. Nah yang satu ini enggak satu kamar rame-rame enggak ya? Kan buat cewek. Oh iya. Sama adek gua kan ada yang kecil. Iya. Nah temen gua si Uday yang ngecek barang gua itu pertama kali setelah dirapihin ya, setelah gua turun ke bawah itu pintu kamar kebuka dua-duanya. Nah yang tadi disegel itu kebuka. Bukan, kan kamar ini kan gua kan masuk. Di dalam pintu kamar. Ngerti belum? Ngerti. Jadi yang disegel mah gua nggak masuk. Oh iya. Tetap nggak bisa dibuka. Enggak, gue pikir sih udah yang ngeliatnya tuh pintu yang disegel kebuka juga. Bukan. Ini. Pintu kamar. Pintu kamar kebuka dua-duanya. Nah, sudah kan kesini ngeliat udah ada barang-barang cewek kan. Nggak mungkin dia masuk sini kan, karena udah barang-barang cewek. Dan dia ngeliat pintu kamar ini dibuka. Nah dia ke depan ngambil tas, ngambil sabun, mau cuci muka, pas sikat gigi gitu kan dia. Pas balik lagi ditutup pintunya. Sedangkan dia ngeliat pertama dibuka. Tapi
posisinya di situ belum ada yang masuk. Udah ada yang masuk, gue udah di dalam, gue udah di kasur yang di luar. Gue di kasur yang di luar. Posisinya pertama gue rebahan bareng sama dia. Terus. Nah terus gue Ngeliat apaan lu anjir? ya, iseng aja gue. Iya. Terus. Lupa sih ini mah gue Ya, nggak bohong. Nah terus dia manggil gue, kenapa? Ini pintu lo kunci. Mana gue tahu, gue pegang kunci dari mana? Gitu kan? Ya udah, gue bilang tadi dibuka lo. Gue bilang ya udah lu nggak usah ngomong Jangan enggak lah. jangan enggak. Terus. Akhirnya dia cuci muka di kamar cewek, dan cewek suruh keluar dulu mau dia. Gue cuci muka dulu masih gigi, gue nggak betah nih. Ya udah, akhirnya gue rebahan bareng. Dia ngomong lagi ke gue, lu serius nggak nutup pintu? Sebelumnya gue mau cuci muka di situ, kata dia gitu. Masih kebuka, gue masih masuk, kata dia. Gue masih masuk, kata dia tuh. Karena gue pikir kan yang sebelah kamar cewek, gue nggak mungkin masuk kamar cewek. Dia masih sempat ngelongok gitu loh, sempat ngelongok. Itu masih dibuka. Sedangkan dia keluar dulu ngambil sabun muka, sikat gigi, begitu dikunci. Coba kedengeran dia kreket. Itu siang mungkin ya. Cuman itu supaya itu siang aja kayak gitu, gua Nggak kebayang malam ya? malamnya. Nah akhirnya kan ibu datang lagi kan. Ibu datang lagi ke bawah ngecek. Nah adik gua itu yang kecil. Jadi gini nih bang, ini pintu gua yang bisa masuk, ini pintu yang ditutup. Yang segel. Dan kesini nih ada halaman, ada rumah gitu, ibaratnya ruangan lah, tertutup gitu kan. Nah adek gue ke depan pintu-pintu sini nih, ke pintu yang disegel. Ngapain? Yang namanya anak kecil, sumpah gue berinding sih, bener gue. Namanya anak kecil kan, kesini mungkin dia mau main kan, maksudnya yang namanya anak kecil kan bawa tempat baru, dia seneng apa gimana, kita nggak tahu. Adek gue diomelin. Sama siapa? Sama ibu yang tadi, yang ngomongnya dikit, gue bilang yang agak horor juga tuh ibu-ibu. Gimana katanya? Tolong ya, anak kecil jangan ke sini. Terus? Pertama ngomong kayak gitu. Enggak dijelasin maksudnya? Enggak. Takut kenapa aku, takut kenapa? Enggak. Cuma gitu doang. Pertama dulu. Anak kecil jangan ke sini ya. Akhirnya ngomong, ada binatangnya, terbang-terbangan. Udah mulai horor, situ satu. Binatang terbang. Gua nggak ngerti dah. Terus. Nah, cewek gua agak peka juga sih. Cuma cewek gua ntar soalnya ceritanya pas pulang. Nah terus gue tidur dong, karena gue mumet nih, maksudnya teman-teman juga udah, mungkin teman-teman ngerasain hawa yang sama kali, nggak hawa nggak enak gitu ya. Gue mumet kan, karena ini gue yang mutusin buat tidur di sini, istirahat di sini sebentar gitu kan. Akhirnya yaudah terserah kalian dah, mau pindah mau enggak terserah. Akhirnya ya udah di sini aja. Gue tiduran dong di depan, di kasur yang depan tuh, yang di tengah. Nah teman gue datang satu lagi, si Patur tuh. Datang. Patur kemarin bukan? Patur yang kemarin podcast di sini. Nah itu kan bocah kan setengah enggak tuh bocah tuh. Emang ada anunya itu dia. Ada peka juga dia itu tuh. Ada peka. Nah terus kan, ini kata dia gitu kan, ini gitu lagi. Gue bilang maksudnya apa? Ini begitu lagi maksudnya? Gue nggak ngerti. Dan ternyata itu kasur itu ada bercak darah. Tapi lu nggak ngeliat? Gue nggak ngeh. Karena kasur yang lu tidurin? Kasur yang gue tidurin, pas di pala gue. Ada bercak darah. Terus? Dan akhirnya dia nggak mau tidur di situ. Gue bingung kan, satu kamar cewek udah di tempat buat cewek, satu kamar kekunci itu kan. Nah, dengan tempat tidur ini kayak gitu. Akhirnya ya udah, bocah-bocah milih nggak tidur, milih di luar. Dan akhirnya gue ke atas kan, ke mobil, karena gue bawa kompor sosis tuh, buat ya namanya kita bawa anak kecil kan, buat BBQ apa tuh, kayak gitulah. Bakar-bakar. Ya bakar-bakar. Nah gue ngambil. Sama si Patur masih Munai. Nah itu yang cewek ditinggalin berarti? Ada si Uday. Oh ada si Uday. Ada si Uday di bawah. Nah gua ke atas bertiga apa berdua ya, pokoknya gua ke atas lah. Pokoknya gua yang ke atas tuh, bukan orang lain, gua ke atas. Nah itu kan tangga juga agak horor, maksudnya horornya tuh gini, tangganya sih rapi, batu gitu, tangganya batu, rapi, dicor juga. Tapi alang-alangnya tinggi. Alang-alang tinggi. Kayak rumah gimana sih? Kayak kurus lah ya? Iya kayak gak kurus gitu. Rumah kosong kali yang lu kontrakin, yang lu sewa? Ya mungkin. Terus? Gak ngerti lah pokoknya. Terus? Dibilang nyesel sih enggak, tapi punya pengalaman gitu. Iya terus. Nah, terus ngambil kompor ya kan. Nah di bawah itu kan di sebelum turun ke rumah yang gue tempatin itu,
Itu ada musola kecil, mungkin buat orang makan pada sholat kali ya. Itu nongol emak-emak ya, bukan ibu-ibu. Kalau Yang ibu tadi bukan? bukan, Oh bukan. agak tua. Merinding gua tambah. Nongol di samping musola, pakai mengkena putih. Tapi nyata. Nyata, nanya sama gua, Heeh. arek kemana Jang? Heeh. Arek Nah. kemana Jang? Artinya mau kemana gitu ya. Harusnya gini logika nih, supaya gua merinding nih. Logika gini, kalau nih ibu-ibu orang situ, Heeh. kalau emang tuh villa bener-bener ada villa, Heeh. nggak bakal nih ibu nanya. Mau kemana gitu Nah, ya. si patrolnya bisa Sunda kan, si patrol bisa Sunda. Arek handap, Ke atas, mau ke atas. arek handap ke bawah lah. Oh iya kali dah, gua nggak tahu. Bukan Pokoknya maksud pokoknya mau gua. ke bawah lah gitu ya. Ah, Arek bawah. handap lah, Ah. pokoknya dibalasin gitu. Ngeliatinnya rada sinis bang, Rada aneh kali ya. rada sinis. Terus, Maksudnya mungkin aneh gini ya. Kok nih anak-anak berani gitu ke bawah? Iya. Mungkin Mau kayak gitu kali. ngapain Mau gitu ngapain ya? gitu kan? Arek mana Jang gitu kan. Akhirnya ya udah cuek karena udah dijawab kan, gua ngambil beras karena kita masak sendiri kan. Mau beras, peralatan semuanya kita turunin. Terus langsung gua namanya semalaman di luar gitu kan. Heeh. Semalaman di luar gua pengen kencing. Gua masuk kamar mandi. Mau enggak apa karena di cewek dong gua masukin karena cuma satu-satunya kan. Heeh. Masuk situ. Gokil, Bang. Apa tuh? Itu dia maksud gua dalam hati gua ya, ini orang mau nyawain apa enggak sih gitu loh. Heeh. Kamar mandi kotor. Yang Kayak nggak pernah dimasukin ya? kayak bener-bener nggak dimasukin, maksudnya ada daun di situ, Anjir. debu di situ, debunya udah numpuk lah, cuma udah kacau. Tapi air hidup segala macem. Air hidup, cuma kadang mati, tapi sempat mati tuh. Hmm. Pas mau mandi, mau ibaratnya gue mau cabut nih, mau mandi itu air mati. Nah terus. Itu kolam yang kotak, itu udah benar-benar kotor lah, maksudnya ibaratnya nggak pantas lah. Kalau kayak gitu masih disewain gitu kan. Akhirnya ya udah cuek, namanya kebelet kan, kebelet ya udah cuek masuk. Gua keluar, adek gua mandi, adek gua yang kecil mandi nih. Adek gua mandi, ngomong dong ke bokin gua, teh ada sisir nggak? Nanya ke bokin gua jawab nggak ada. Ada yang lewat katanya ada. Anjing merinding. Ada yang nyautin bilang ada. Gitu. Ada, itu nggak ada yang ngeh, cewek gua nggak ngeh. Heeh. Dan adek gua cerita nggak di situ. Heeh. Kita pas jalan balik. Terus. Nah terus kan nggak cerita kan. Nah akhirnya gue sama teman-teman tuh di luar lagi bakar-bakaran. Sebenarnya itu namanya mau siang mau malam, namanya kita bakar-bakaran itu hawanya hawa seneng bang, harusnya Harusnya ya. hawanya hawa seneng. Mau siang mau malam kayak namanya bakar-bakar tuh hawa seneng. Itu gimana ya, senengnya ada tapi ada gelisahnya Iya, gitu loh. Kayak mencekam gitu lah Ada ya. gelisahnya. Dan teman gue namanya si Patur kan ya, dia kan gue bingung sama dia peka juga tapi kadang nggak mau menunjukkan gitu kadang. Cuma gue nggak tahu Biar yang juga. lain gak panik kali. Mungkin kayak gitu. Biar gak pada takut. Dia tuh hawanya nggak enak, sumpah muka dia tuh nggak enak. Pokoknya kalau muka dia udah nggak enak itu benar-benar udah nggak enak kondisi. Ya kan? Singkat cerita tuh langsung ya kan, selesai bakar-bakar rapi-rapi mandi. Yang tadi ada gue sisir, bokin gue jawab nggak ada, tapi ada yang bilang ada. Heeh. Terus Nah terus prepare ya kan, mau pulang nih. pulang. Nggak pulang sih, gue mau cabut dari situ biar nggak kemalaman di situ. Gue kayaknya nggak mungkin mau apa Gak siap malam. lah ya anjir. Wah gokil tuh parah. Nah terus gue rokok boleh ya? Ya satu sikat nih juga. Kopi udah matang ya ya. Air biar Nggak ada matang. pegangannya pak. Ini tuang bang tuh, join kita. Oh iya siap. Mantap. Dingin sambil ngopi. Tapi ini tempat gokil loh bang, maksudnya jarang gua kesini. Parah. Bener, baru nih ajak camp kesini. Kita kan namanya suka anak pramuka, suka camping Apa aja lah segala ya. macam, ditambahkan ada yang kita bikin ini chemistry, nge-camp sambil cerita misteri. Oke gitu kan. Biar kita ngerasain merinding bareng-bareng. Nah terus tuh bang, lanjut lagi ya. Lanjut. Prepare pulang ya kan. Maksudnya kalau kata orang dulu gini, lu mau makan di mana, lu lempar apa kek, makanan kek, yang penting lu lemparin makanan. Itu bukan kita percaya nggak percaya, itu kita menghormati yang punya wilayahnya gitu kan. Nah akhirnya gua sisain makanan gua gitu kan, karena sebelumnya gue juga pernah kejadian gue bakar-bakar dan pulang bakar-bakar temen gue sakit parah. Tempelan. Nah mungkin Nggak nanya-nanyanin kali. Hah? Ngopi. Iya begitu bang, maksudnya lu bikin gue merinding tadi. So Iya maksudnya gitu bang nih. Akhirnya gue
lempar kan maksudnya, gue lempar ke sudut-sudut. Heeh. Sosis yang tadi gue makan, itu otak-otak semuanya, mie lah segala macem gue kasih-kasihin lah. Kopi. Terus Nah, si Patur apa siapa tuh ya? si Patur mulu sih Herman. Ya kan gue bilang dia tuh begitu bocahnya, maksudnya rada peka tapi nggak mau menunjukkan, nggak mau ngomong gitu. Cukup dia aja gitu. dirahasiain aja dulu ya. Katanya dia ingat ada yang ngintip bang. Di mana Dari tuh? dalam. Dari dalam. Pas lagi Pas bakar-bakar. gue pamit. Oh pas pamit. Apa Pas gue tuh? pamit, gue nggak tahu. Kayak dia bilang gitu aja. Gue pamit. Akhirnya ya udah. Dan Berarti pas- lu nggak nginep semalaman ya? Enggak, gua Kayak dari- cuman dari buat pagi, singgah aja buat- gitu. ya kan gini, gue tikar aja nggak bawa. Gue mau istirahat di mana gitu kan, semalaman di perjalanan terus di pantai capek kan. Akhirnya gue mau tidur dulu gitu kan, biar nggak capek-capek banget karena Iya, siangnya udah gitu lagi. lanjut nyetir kan. Heeh. Akhirnya ya udah tuh, ya kan dia nggak ngomong sih Patur nih, ngomong pasti jalan. Iya, belum cerita lah, belum berani cerita. Nah gue mau check in kan, mau check out kan. Mm-mm. Otomatis gue juga harus cari yang punya nih. Iya, yang ibu tadi. Maksudnya Yang ibu gue jutek. pamit, iya ibu yang punya dikit. Gue pamit gitu kan, takutnya mungkin dia mau ngecek barang-barang yang di situ ada yang Ya hilang emang atau enggak, etikanya gitulah. ya kan. Setiap check in atau Nah check itu out. gue nunggu setengah jam, itu nggak ada bang, nggak nongol. Mantap. Ibu nggak nongol lagi, Nggak ada orangnya. nggak ada. Kemana? Dan rumah makannya pun sepi. Kayak gue rumah makan rame kali siang gitu kan, namanya hari Minggu pagi kan, ya gue rame kali. Sepi, rumah makan nggak buka. Nggak, tadi ada yang kotek. Larinya kemana? Jadi kalau udah begini larinya ke dalam doang. Rame. Ada iya. kameramen, Oh, rame. santuy. Gue juga kalau Penyagain gue ya bang ya. berdua doang sama lu mah iseng gue juga. Nah cabut bang, cabut. Ya mau gimana pun kita cabut. Sini dong. Muka lu Iya. belakangin kamera. Mau gimana pun kita cabut. Kalau kita habis ngerasain kejadian kayak gitu kan pasti kepikiran ya kan. Pikiran. Cerita-cerita pas jalan pulang. Jalan pulang. Nah cerita-cerita itu gue di jalan. Gue tuh kalau ke daerah Sukabumi itu pasti gue lewat Cikidang. Di Cikidang kan. Di Cikidang itu bocah nggak pada kuat karena tuh kayak ada bau-bau gitu di mobil tuh. Bau-bau apa nih? Bangke, bau apa? Bau Iya, angin, bau apa? kayak bau bangkai gitu. Tapi lu nyium. Ya kadang nyium. Terus pas berhenti. Berhenti, mobil bau bat bangke kata bocah gitu kan. Bau bat nggak enak lah, bukan bau bangke, bau bangke kasar banget kan. Bau nggak enak lah pokoknya mobil tuh. Akhirnya ya udah dibersihin dulu mobil, gue semprot pakai pewangi segala macem. Nah sebelumnya gue ngeteh dulu kan, enakin perut. Karena cacing nggak pada demo udah malam Iya lah, itu belum kan. madang ya kan. Terus Akhirnya gue tanya sama adek gue, dek ngerasain apa? Gue penasaran ya kan, karena gue yang gedenya ngerasain apa yang kecil gitu kan. Tadi pas mau minjem sisir sama Teh Mimit, bagaimana Mimit kan? Sama Teh Mimit ada yang nyautin, ada suara laki. tapi dia nggak ngeliat sosoknya. Enggak. Ada. Nah, Tapi dia ambil tuh sisir, enggak. enggak ada. Cuma Sisir nyautin. masih di mobil, sisir masih di mobil. Cuman nyautin ada doang. Ada Ya? doang. Terus apa kata dia lagi? Iya mah serem itu tempatnya. Serem. Kayak maksudnya gimana ya, namanya anak kecil gitu ya. Tapi juga, dia tapi susah. setelah lu check out tuh, lu enggak nanya-nanya sama warga sekitar segala macam. Enggak, nanti kejadian ada di rumah, Bang. Nah, nyambung lagi di Nyambung rumah. lagi gua. Nah, terus. Nah, terus si Patur tuh cerita juga. Dia baru cerita yang tadi gua bilang ada yang ngintip. Baru cerita di situ baru ceritanya. Akhirnya ada yang ngintip PG pas kita pamit. Katanya ngeliat kakek-kakek dari dalam. Dan cewek gua baru ngomong di situ. Ngapa tuh dia? Ngalamin apa itu dia? Ngerasain gak sih? Dia ngerasain itu kita tuh diawasin dari pertama datang. Kakek-kakek, kenapa nih? Dia ngomong sama gua, kenapa sih? Ada gue nama Cinta kan? Kenapa sih Cinta nggak boleh ke belakang? Heeh. Itu ada kakek-kakek di belakang, di samping sih jatuhnya ya. Karena belakang itu kan udah naik ke atas. Di samping lagi duduk, kata cewek gua. Oh, cewek lu emang lihat. Anjing merinding. Karena dia kepekaannya ada bang, cewek gua akuin. Heeh. Gua jalan ke sini aja kadang dia nggak mau. Ke tempat-tempat ini nih, nggak mau dia. Mendingan milih, udah lu aja sono. Gua mah enggak. Gak mau ngambil resiko dia. Katanya pas gua tidur tuh
Namanya capek, capek-capeknya orang sama takut sama ngantuk ya kalah, takut ya pas tidur. Nggak ngeh juga lagi ya. Kata cewek gue itu pas kita pada tidur tuh ada yang keliling ngawasin. Anjing merinding gue. Iya, ada yang keliling ngawasin. Tapi nggak jahat atau gimana nggak kan? Gue nggak tahu dah, pokoknya Lu nggak permisi kali, namanya akamsi kan, anak ya orang kampus itu maksudnya. kan kita awal juga bang nggak sadar kalau tempat itu kayak gitu bang, gimana mau permisi, bukannya iya emang harus sih kayak gitu Harusnya ya. gitu ya. Nah, cuma Ya, kita kan ada omongan lah maksudnya ya, punya tempat cuma kita segala capek macam. kali ya, jadi nggak ngeh gitu kalau nggak itu. Buktinya kita pas setelah istirahat, pas bakar-bakarnya kita nawar-nawarin gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue kepikirannya gini, takutnya ada gue yang ngikutin. Sama satu lagi, ini tempat kayak gini kok ini tempat kayak gini kok masih disewain gitu. Nah terus kok tadi ada ibu nanya Areka mana, sedangkan di bawah itu villa katanya, ya kan? Kok masih nanya mau kemana? Nah terus lagi gue mikir lagi, apa jangan-jangan sengaja kayak orang mau nyari gitu bang, ngerti nggak? Nyari apa nih maksudnya? Tum-tum. Iya kayak gitu. Gue sempat berpikir kayak gitu bang. Lo kayak gini bang, kenapa gue dikasih gitu loh? Dengan harga segitu, ya lumayan gede tempatnya, ya kan? Pepet kali. Ya iya sih kalau pikir positif. Ya kan gue negatif semua dari tadi. Terus habis itu? Tapi ke situ maksudnya, ya masa kita udah kayak di film-film gimana sih? Kayak di film-film. Maksudnya nih, apa itu lagi waktunya mungkin namanya pedaerahan gitu ya? Namanya gitu mungkin masih ada kan? Pastilah. Jangan kan di sana, di sini kadang masih ada kan? Tempat-tempat kita. Takutnya emang udah waktunya makan peliharaannya gitu, apa entah gimana, apa itu peliharaan apa gimana? Bang ngerti apa emang udah waktunya ngasih gitu kan? Kita Cuman nggak tahu, alhamdulillah kan? nggak kejadian apa-apa ya Alhamdulillah yang nggak ada. Temen yang ekstrim enggak ya. Cuma gue tempatnya sama adek gue. Sampai gue pulang ke rumah tuh adek gue pesan sama nyokap, bu jagain ya adik-adik ya, soalnya tadi di villa rada nggak enak gitu, rada nggak enak, kami mau mulai barang-barang dulu karena barang-barang bocah masih di mobil kan. Ya udah iya, akhirnya adek gue cerita sama nyokap yang tadi gue ceritain itu, dan akhirnya itu pokoknya keluarga gue lagi nggak ada di rumah semua, nggak ada, keluarga gue nggak ada semua nih. Terus Gue masih kepikiran hal itu seminggu, kok nggak salah jaraknya seminggu dah. lu kalau menurut gua mah apa ya, konsultasi ke orang-orang kiai ustadz yang bisa gitu, maksudnya biar Pengennya gitu gua, biar dibersihin lah istilahnya. pengennya kayak gitu, sama sekarang gua pengen kayak gitu. Nah terus udah lu lokin? Belum, Lakuin lah. nggak nemu gua. Patur tuh biasanya dia kenal orang-orang kayak gitu. Dia mah kan gue pengen jempol ya gitu, dia mah gue pengen jempol lah, merem ah ini ada Maksud aja gue bilangnya sakit nih lama-lama. Nah itu pokoknya nggak ada tuh. Nah, sedangkan rumah gue sama rumah kakek gue mepet nyatu gitu kan. Di rumah nggak ada, pokoknya gue sendiri di rumah lah, sendiri gue tidur di kamar. Ya kamar gue sih rada pengap gitu ya, namanya ya biasa. Iya begitu, kamar cowok mah begitu emang. Paham gua. Gue tuh tidur bang, kepikiran itu. Sambil bawa mimpi enggak? Gue nggak tahu itu mimpi apa gimana. Mungkin kalau kita nyebut rep-rep ya. Rep. Tapi gue nyata melek. Gue nggak tahu, pokoknya gue nyata melek. Jadi gini bang, gue tidur tuh posisi kepala biasa sana gitu kan. Nah kasur gue tuh kasur kecil, maksudnya kasur seorang, karena bujangan. Iya. Nah, Paham gua. Pokoknya kalau kita tangan baplang ini nih Nyentuh ubin. nggak nyentuh ubin karena setengah meter lah dari ubin. Oh ada balai, ada balai balainya. gitu. Gua kira langsung lantai. Nyokap gue takut itu kali kalau gue bawa cewek juga takut berisikan. Iya, bacot. Bangsat juga lu. Skip gitu kan. Nah itu gue tidur, tangan gue begini bang. Yang kanan. Yang kanan. Gantung. Ada giletin. Mending kalau gitu. Ditarik bang tangan gue. Dibetot. Kencang. Nggak tahu, tapi gue nggak jatuh, tapi tangan gue ditarik. Gue sampai bacaan, gue melek. Enggak, maksud gua tapi lu ngeliat enggak? Hah? Cuman kayak ngerasa ditarik Gue aja. ngeliat gini, gue ngeliat ada yang narik, hitam semua. Rinding sumpah gue.
Sampai gue tidur sekarang pun kemarin-kemarin ya, apa nanti apa besok gitu, kemarin-kemarin lah gue masih kepikiran itu. Sampai sekarang gue tidur tuh kamar gak pernah gue matiin lampu gue. Tangan gue ada yang narik, sedangkan di rumah gue gak ada siapa-siapa. Yang narik tuh gini bang, posisinya bang nih. Yang narik gini nih. praktekin lagi nih. Gini nih bang, gini, narik gini nih. Ah, Kayak gitu bang. ditarik-tarik gitu, tarik keluar tarik. Posisi keluar. gini, posisi nih. Oh, Gini, kayak orang sholat ya. gitu. Tarik bang. Ya udah, jangan membangun Bang. lah. Tarik-tarik. Lama, pokoknya lama itu gue ditarik-tarik. Dan lu sadar. Gue sadar, pokoknya sepikiran gue sadar. Iya kayak rep-rep dah antara sadar dan kagak dah. Iya, pokoknya gue sadar, pokoknya mata gue melek, gue bawa bacaan. Sampai gue gini, gue baca surat Anas. Kan minal jinnati wa anas ya. Lindungi dari jin. Subhanallah. Gue baca surat Anas itu. Maksudnya gue ingetnya itu kan. Kan kalau kayak gitu kan seingat aja bacanya. Iya. Gue baca surat itu tuh. Nggak habis-habis. Muter-muter terus. Habis, maksudnya nggak tahu bener nggak tahu salah, pokoknya ya pokoknya baca surat itu kan. Gue ngeliat kakek gue jalan dari pintu belakang masuk. Lu percaya nggak? Kakek gue sih emang alhamdulillah rajin tahajud ya, kakek gue. Tapi nggak pernah serapi itu bang. Baju putih, koko putih kayak safari. Kan rapi. Tapi itu kakek lu, maksudnya wujud kakek kakek lu. kakek gua masih ada sekarang. Pakai sarung, pakai peci hitam, rapi gimana sih? Kalau menurut gue tuh kakek gue tuh maksudnya ya setilan begitu, pakai setilan lebaran banget. Lebaran rapi banget lah. Rapi banget. Safari yang sini ada busa-busanya nih, yang Iya, budak yang begini tegap dah. itu ditepok gua tangan gua, pok. Tapi langsung pergi nggak nanya. Tapi kayak tahu gitu ya. Nih bang, gue ngeliat lu ngigo, gue tepok lu. Terus gue tanya dong lu ngapa? Iya, harusnya. Gitu kan, nepok doang, pok terus pergi. Gue ngeliat perginya, pok terus pergi. Abis itu baru bisa ada tuh. Baru bisa. Akhirnya gue baca surat Anas lagi, ya kan, lagi baru gue tidur, baru gue lelap di situ. Sampai sekarang gue masih pikiran itu. Sumpah tuh, maksudnya bener gitu gue ngerasain itu. Kalau saran gue sih gitu sih, maksudnya lu ke. Dan ini bang, setelah itu gue sakit ya kan, tapi gue kalau sakit pasti gue rasain. Kecuali gue malas kerja, pasti gue bilang gue sehat pun gue bilang sakit kalau gue malas kerja. Iya emang gitu, emang Ya manusiawi. kan? Nah, gue sakit tapi gue paksain bang. Yang sakit itu bukan badan, Tangan, kaki. kan ditarik tangan. Gue gak ngerti. Gue sakit kaki. Sakitnya pegel apa gimana, apa kram apa gimana? Betis. Lu tau meluang nggak meluang? Tahu. Nah begitu sakitnya. Kayak gimana ya? Gue kalau meluang biasa, maksudnya kalau meluang yang biasa-biasanya, Hilang. gue iket bang kaki gue kalau tidur. Pakai apa kayak gue iket? Biar ngapa? Pokoknya gue diajarin sama nenek gue yang di kampung tuh, diiket kaki betis. Diiket. Biar hilang. Hilang. Paginya bener enteng bang. Itu gue iket nggak hilang, gue urut nggak hilang, 2 kali ngurut gue nggak hilang sakit. Kayak berat aja gitu ya. Berat aja. Akhirnya gue bilang ke nyokap gue, baru ngadu kan, bu, kaki sakit banget dah ini kayak meluang-meluang gini, udah 2 kali ngurut, gitu kan. Kok nggak hilang-hilang? Terus kata mak lu? Pegang sama nyokap gue, akhirnya enak tuh. Nah empoknya nyokap gue, kalau orang bilang tuh punya Bisa ngobatin lah. jarang tulang ya apa? Tiga jarang. Ya jarang ya, yang gampang itu. Nah akhirnya nyokap gue ngerasa gak enak juga badannya bang. Setelah megang lu? Iya, setelah megang gue gak Nyamber enak. anjay. Nah terus nyokap gue ke rumah kakaknya nih, gue dipegang pingsan bang. Siapa? Itu yang megang emak gue, Ya kakak lu itu. kakak nyokap gue. Ujuk-ujuk pingsan. Iya. Terus akhirnya diapain? Akhirnya ngurutin bisa juga. Sekarang udah alhamdulillah ada enak nyokap. Periksa sih kalau kata gue mah konsultasi. Gue pengen sampai sekarang, malah gue punya bikin gini. Gue kayaknya harus diruqyah nih. Bisa jadi, harus. Takutnya ada yang ikut doang. Iya. Gua megang lu lagi tadi dah. Ya deh. Ya, cerita aja lah. Janganlah, jangan sampai lah. Ngopi minta ya? Ngopi. Udah berapa menit kameramen? 35 menit. Lumayan lah, anjir. Itu bang, bang. Padahal pas gua baru turun di Sukabumi lagi ya, karena tuh menurut gua menarik banget sih tempat bang.
Kalau kita mau podcast di sana kayaknya boleh juga kalau malam. Janganlah anjir. Kerja, gue juga kan walaupun pengangguran juga kan banyak kerjaan. Gue gimana sih? Itu bang, pas gue turun, si Uday bilang apa? Karena gue ngeliat kan, kayak cocok buat base camp kalau kita kesini. Anjing. Dia bilang begitu pertama loh. Sompral. Songong. Kenapa akhirnya nggak enak kayak gitu kan? Gue bingung. Ya itu sih paling. Makanya kalau pandangan gue sih, bukannya gue tahu atau apa ya. Kalau kemana-mana tuh misi terus ya namanya kita orang luar datang ke tempat orang ya kan. Maksudnya kalau ente nggak percaya nih, bukan nggak percaya sih, maksudnya yuk kita pagi ke sono apa malam ke sono gitu. Apain anjir? Iya. Buktiin. Istirahat aja. Kenapa? Sekalian jalan. Kenapa? Camp santai. Gua tuh orangnya sebenarnya penakut ya. Cuman kebutuhan konten aja nih rame-rame jadi gua itu bang, berani. ini pila bawah kebun. Tapi kebunnya bentuk tebing, agak turun gitu. Dan di ujung ada rumah. Dan gua ngeliat ada orang kesini, maksudnya dari rumah sana tuh ngeliat ada orang kesini. Itu kayak ngeliatin aneh, masih kayak ngeliat aneh. Iya kayak bocah ngapain gitu ya. Iya gitu loh, kayak rumah udah bener-bener lama kosong. Dan Ubin pun retak loh. Ubin retak ke depan. Ya itu sih paling kalau pandangan gua kalau kita ke manapun, ke tempat manapun izin silaturahmi, istilahnya numpang-numpang ya. Ya kalau di mana-mana makan ada emang kalau yang kayak gitu mah. Masih ada. Cuma kalau udah lumayan merinding ini cerita dari Bang Ate. Buat teman-teman yang mau sharing pengalaman mistisnya boleh kontak ke saya atau ke komen di Kagak Puguh channel sini. di mari. Sini. Biar nanti kita sharing pengalaman bareng-bareng khususnya tentang mistis biar kita merinding bareng-bareng. Khususnya tentang mistis. Soalnya kan ini temanya lagi teh chemistry teh. Nge-camp sambil cerita misteri. Terlepas dari gue penakut atau lu penakut, yang penting kita rame-rame. Jujur bang, kalau gua nih ya, ada penakut. Nah, sama gue juga penakut. Cuman kalau udah sendiri mau nggak mau. Gitu bang. Tuntutan anjir. Iya. Gitu gua. Ya intinya kalau gue sih gini, dimanapun tempat kita datangin itu pasti ada penghuninya, ada orang situnya. Sopan santun, silaturahmi, numpang-numpang itu perlu karena memang kita datang ke tempat yang kita nggak tahu. Buat teman-teman, sekali lagi buat teman-teman, kita di sini nggak memaksakan buat percaya atau enggak dengan cerita kita, ya tapi kita di sini cuma sharing pengalaman yang pernah dirasain oleh teman-teman sekalian. Buat kedepannya nanti kalau misalkan kalian atau teman-teman mau join buat ngecamp bareng, buat cerita bareng, tinggal komen di bawah. Nanti ada tim kita yang bakal hubungin. Mungkin itu aja ya cerita kali ini Bang Kate. Terima kasih banyak nih, lumayan udah diundang di podcastnya sambil membuat bulu kuduk merinding. Bulu kuduk. Jangan lupa untuk subscribe. Teman-teman Bang Kate nih bilangin jangan lupa subscribe, like, komen channel kita Chemistry. Jangan lupa aktifin loncengnya supaya nanti kalian ada notifikasi saat kita upload baru lagi. Nah kita nih upload setiap malam Jumat banget ya. Setiap malam Jumat. Nanti besok video gua muncul. Ya tergantung editornya nih. Kalau editor males ya minggu depan. Kalau gercep ya mudah-mudahan minggu besok tayang. Oke mungkin cukup segitu aja chemistry hari ini. Mudah-mudahan terhibur. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekali lagi terima kasih Bang Kate udah nyempetin hadir datang nih, udah diundang di sini nih. Chemistry ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ngopi lah. Chemistry.